Banda Neira masuk dalam wilayah gugusan Kepulauan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, Indonesia. Kepulauan Banda sendiri terdiri dari 6 pulau utama, yakni Banda Neira, Pulau Gunung Api, Pulau Banda Besar, Pulau Ai, Pulau Run, dan Pulau Hatta. Untuk mencapai Banda Neira, wisatawan dapat menempuh perjalanan udara dari Jakarta menuju Ambon kurang lebih 3,5 jam, dilanjutkan dengan kapal cepat dari Ambon ke Banda Neira selama 4 jam. Kepulauan Banda menjadi destinasi sempurna untuk bernostalgia sejarah bangsa Indonesia. Disinilah sejarah bangsa Indonesia dimulai. Kepulauan Banda merupakan dataran Indonesia yang pertama kali dieksploitasi oleh Belanda jauh sebelum Batavia atau Jakarta. Apalagi kalau bukan karena kekayaan yang dimiliki pulau ini, rempah. Untuk menikmati kekayaan sejarah Banda Neira lebih jauh, saya ditemani seorang teman yang sudah lama tinggal di Banda Neira. Halo Bang Reza. Kendaraan roda 2 menjadi transportasi yang digunakan mayoritas penduduk di pulau kecil ini. Sekarang kita mau kemana? Sekarang kita mau pergi ke rumahnya Bung Hatta, pengasingan Bung Hatta. Nah, sekarang ajarin saya untuk ngomong. Saya mau ke rumah Bung Hatta. Saya mau ke rumah Bung Hatta. Oke, sekarang katong dua pergi di Bung Hatta ke rumah dulu ya. Sekarang katong pi di rumah Bung Hatta dulu ya. Kurang lebih kayak gitu. Nuansa kota tua amat terasa di Banda Neira. Bayangkan, 300 tahun lamanya Belanda menjajah kawasan ini. Wow. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum Bu. Ya. Bu. Nah, jadi ibu ini yang jagain semua pasien Bung Hatta. Banda Neira tak hanya memiliki jejak sejarah mendalam karena pernah menjadi pusat dagang VOC. Pulau kecil ini juga pernah menjadi tempat pengasingan bagi beberapa tokoh perjuangan. Salah satunya Muhammad Hatta. Sang proklamator diasingkan selama 6 tahun di Banda Neira sejak 1936 sampai 1942. Tidak ada yang diubah dari penataan rumah ini sejak ditinggalkan oleh Bung Hatta. Setiap detil, setiap sudut seolah bercerita. Bapak Kacamata menghabiskan banyak waktunya di rumah ini. Tak hanya Muhammad Hatta, tokoh-tokoh perjuangan seperti Sultan Syahrir, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Iwa Kusuma Sumantri juga pernah diasingkan di Pulau Banda Neira. Dari rumah pengasingan Bung Hatta ini bisa dilihat meskipun diasingkan selama 6 tahun di Banda Neira, tapi pikiran-pikiran beliau terus dikembangkan dan kontribusi untuk Indonesia tidak pernah berhenti, khususnya di bidang pendidikan. Saya diajak bertemu salah satu pegiat pariwisata Banda Neira, Abah Rizal. Kebetulan Abah Rizal sedang memasak. Saya pun ingin mencicipi menu makanan khas Banda Neira. Salah satunya ini, terong. Terong ini banyak tumbuh di Pulau Banda Neira. Sama kita panggilnya terong sos kenari. Sosnya bisa dilihat di situ. Kenari datang dari Pulau Banda Neira juga yang banyak ditumbuhi di Pulau Banda Besar. Dan ini adalah second community oleh orang Banda. Ketika tidak ada panen pala, kenari sebagai mereka juga mata pencarian mereka. Hanya 1 kilo 50.000. Tapi masuk ke dalam kuliner Banda Neira, kenari adalah bagian daripada masakan Banda Neira. Jadi kita pakai lokal community aja yang sekarang ada di sini, berupa pala, cengkeh, sama kayu manis. Ditambah dengan komoditi yang lain seperti kenari.
Ya, sudah. Oke, ini bagian dari tahapan untuk pembuatan terong kenari sauce. Terong sudah dihidangkan dan sisa ditambah dengan bumbu saus yang sudah disiapin. Sausnya ini apa? Dari kenari Oh, dari kenari. Ya. sama santan. Coconut milk. Kita juga pakai sedikit pala sama ikan tuna dalam situ. Oh, ada ikan tunanya juga. Iya, jadi ada ikan tuna. Ikan tuna juga sebagai bumbu Rasa. untuk merasa enak. Lapar banget. Lapar ya. Dan ini tamu-tamunya sangat suka banget. Jadi biasanya kita ikut budaya-budaya Barat sedikit. Orang Eropa biasanya sebelum makan pembuka, makanan besar, kita biasanya makan sup dulu. Silakan, mencicipi. Ya, silakan. Kalau ini orang Banda bilang kuah iso. Kok iso? Ya, ini kalau dilihat seperti kayak bakso. Tapi unik karena di sini tidak punya daging sapi. Kita hanya pakai ikan tuna. Tapi diracik dengan kenari sama pala sehingga aroma tunanya hilang. Bakso ikan tuna. Ya, bakso ikan tuna. Betul. Enak banget dan rempah-rempahnya sangat terasa. Abah, ini kan banyak banget ya bangunan-bangunan gaya kolonial gitu. Kenapa bisa banyak begitu, Bah? Iya, ini kan kita ini pulau ini dulu kan dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa, Portugis, Belanda dan Inggris. Tapi yang lebih lama itu dari Belanda. Belanda? Iya, karena gara-gara buah pala. Pala dulu memang bagian seperti emas di Eropa karena mereka sangat membutuhkan itu. Di tempat inilah mereka bikin kota Eropa kecil, kota Nera. Bisa dilihat bahwa bangunan ini bergaya kolonial, ada benteng, ada juga penjara, ada juga gubernur, ada sekolah untuk anak-anaknya juga ada di sini. Jadi ini seperti ada Belanda mini di Belanda. Iya. Inilah mereka bikin percontohan salah satu kota kecil Eropa mini di Eropa Belanda. mini di mana. Inilah program pilot project mereka. Iya. Salah satu objek wisata menarik yang patut dikunjungi di Pulau Banda Neira ialah Benteng Belgica. Benteng peninggalan bangsa Portugis ini dibangun pada abad ke-16. Nah, ini adalah Benteng Belgica, benteng yang waktu itu dibangun untuk menghalau perlawanan masyarakat Banda dan terakhir digunakan untuk menampung pala-pala oleh Belanda. Dan sampai sekarang juga masih megah, masih berdiri dengan sangat kokoh dan jadi salah satu destinasi favorit untuk wisatawan yang datang ke Banda Neira. Kini, tak ada lagi yang saling serang. Namun benteng ini tetap berdiri sebagai pengingat pulau kecil di timur Indonesia ini pernah jadi rebutan bangsa-bangsa dunia. Sebuah daerah yang bukan hanya indah, tapi menyimpan cerita kejayaan hasil bumi Nusantara. Berkunjung ke Kepulauan Banda tak lengkap jika belum menginjakan kaki di Pulau Run. Pulau kecil ini menyimpan banyak cerita. Tahun 1667, pulau ini pernah ditukar dengan Pulau Manhattan, Amerika Serikat. Kesepakatan tersebut tertuang dalam Perjanjian Breda. Ya, Bu, ya. Ya. Banyak ya sini ya? Banyak. Ini lagi musim.
Bayangkan betapa berharganya Pulau Run, penghasil utama komoditi mahal abad 16 yang diperebutkan bangsa-bangsa Eropa. Apalagi kalau bukan rempah. Di sepanjang Pulau Run ini banyak sekali ditemukan rempah-rempah yang sedang dikeringkan. Ada cengkeh, ada tangkai cengkeh, ada pala, ada bunga pala. Dan memang sudah tidak diragukan lagi kalau Pulau Run ini jadi surganya rempah-rempah. Siapa sangka pulau yang sangat kecil dan sederhana ini dulu sangat berharga dan menjadi rebutan bangsa-bangsa Eropa. Ada rasa bangga bercampur haru melihat langsung kondisi pulau yang dulu pernah ditukar dengan Pulau Manhattan, Amerika Serikat. Biasanya wisatawan yang datang ke pulau ini akan mengunjungi rumah besi, bekas pos pantau milik Belanda yang terletak di dataran tinggi pulau. Akhirnya setelah trekking kurang lebih 10 menit sampai juga di rumah besi. Tidak banyak sisa-sisa bangunan yang ditinggalkan oleh Belanda di Pulau Run ini, namun masih ada satu, yakni rumah besi ini. Di rumah besi ini dulu ada lonceng yang biasanya digunakan untuk menandakan jam kerja para karyawan yang dipekerjakan oleh Belanda di Pulau Run ini untuk mengerjakan pala-pala. Seiring berjalannya waktu, Pulau Manhattan, New York, Amerika Serikat berubah menjadi kota megapolitan. Masa kolonial telah jauh berlalu. Pulau Run hingga kini masih memanen pala. Namun lihatlah mereka, tampak begitu asik bermanja dengan alam. Gunung api Banda disebut-sebut sebagai sumber kejayaan masyarakat Banda. Terakhir meletus 1988 hingga kini gunung api ini masih aktif. Cerita kejayaan masa lalu kepulauan ini pun masih berlanjut. Pulau menarik lainnya yang patut dikunjungi ialah Pulau Banda Besar, pulau dengan perkebunan pala terluas di Banda. Berapa tahun Pak kalau Pohon pala ini sudah kira-kira mungkin 50 tahun lebih yang seukuran ini. Kalau kebunnya? Kebunnya dari zaman Belanda. Dari zaman Belanda. 350 tahun. Di Banda Besar, wisatawan dapat melihat langsung pala yang masih menggantung di pohonnya. Inilah rupa dari komoditi yang membawa bangsa-bangsa Eropa menyerbu Indonesia ratusan tahun silam. Pala digunakan untuk mengawetkan daging untuk persediaan musim dingin bangsa Eropa pada zaman dulu. Tak heran kalau dulu segenggam pala sama dengan harga emas. Kini pala masih menjadi tumpuan hidup masyarakat Banda.
Selain sebagai bumbu masak, pala diolah menjadi berbagai jenis makanan dan minuman seperti manisan dan sirup pala. Di perkebunan pala Banda Besar, wisatawan bisa merasakan sensasi memetik pala langsung dari kebunnya. Alat ini namanya apa, Pak? Gai-gai. 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 Cara ngambilnya gimana? Cara ngambilnya ini pakai hooknya. Iya. Ada dua Ayo, tangkai, kita- jadi mudah untuk Yuk kita coba. iya. Yang ini ya. Iya, iya. Oh, nggak dapat, nggak Oke, dapat. coba lagi, Bu. Sekali lagi. Oke. Yeay. Tarik ya. Iya. Ya. Yeay. Saya dapat satu. Satu Sekarang- lagi, Bu. Ada satu lagi Yang di mana? atas. Itu di atas. Ini, Bu. Mana, Pak? Sebelah kiri. Ini, Bu. Iya, di atas. Ini. Ya, bukan. Mana? Iya. 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 Oh. Ya. Yeay. Tada. Jadi pala-pala yang berhasil saya tangkap. Dulu waktu masih sekolah, saya pernah dengar cerita sejarah sumber rempah-rempah berasal dari Banda. Banda memang punya cerita. Cerita kegemilangan masa lalu. Cerita bukan hanya untuk Indonesia, tapi untuk dunia. Karena Bung Syahrir bilang begini, jangan kamu mati dulu sebelum ke Banda. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.